Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam acara renungan siang ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 94 ayat 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami, sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam iman percaya kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Mazmur 94 ayat 11 berkata demikian. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Di semua media, baik itu radio, televisi, tabloid, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya, hampir setiap hari menyuguhkan berita-berita seputar kriminalitas. Mulai dari kasus narkoba, pemerkosaan, atau percabulan anak di bawah umur, pornografi, prostitusi, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Tindak kejahatan terjadi di mana-mana, bukan hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan sampai di kota-kota kecil pelosok-pelosok, semua juga mengalami hal yang sama. Korbannya pun tidak mengenal usia ataupun status. Kini bukan hanya para orang tua yang merasa was-was dengan keselamatan anak-anaknya, tetapi hampir semua orang mengalami hal yang sama. Seakan tak ada tempat di belahan bumi ini yang benar-benar aman, bebas dari ancaman dan dari segala kejahatan. Demikian juga yang dialami Daud, di mana ia dihadapkan pada ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Hal ini disebabkan oleh rencana jahat yang dirancang oleh Absalom dan Ahitofel, yaitu dari 2 Samuel 17 ayat 1-2 mengatakan, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku akan dapat menewaskan raja sendiri. Demikian juga dari Amsal 15 ayat 26 tertulis, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu Tuhan memakai Husai untuk menggagalkan rencana jahat mereka, yaitu dengan memberikan nasihat yang berbeda dari Ahitofel. Jika bukan karena Tuhan yang bekerja, kemungkinan Husai tidak akan menyampaikan nasihatnya kepada Absalom, tetapi ia justru akan mendukung Absalom untuk menghabisi nyawa Daud. Jika bukan karena Tuhan turut bekerja, maka tamatlah riwayat hidup Daud. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, tak ada yang bisa kita harapkan dan kita andalkan selain Tuhan saja. Dalam Mazmur 94 ayat 22, Daud berkata, Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Di sini Daud begitu percaya akan janji Tuhan untuk melindungi hidupnya dari ancaman apapun. Demikian juga dengan kita. Apakah kita juga percaya akan janji Tuhan untuk menjamin keselamatan kita seperti Daud?
Jika kita benar-benar mempercayakan hidup kita saat ini, masa depan kita hanya kepada Tuhan. Tak perlu kita takut dengan rancangan jahat manusia. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menjadi pembela dan penolong bagi kita. Amin.